Karena ternyata demokrasi itu ada faktanya, kalau menurut saya ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Termasuk pada saat pemimpin itu membuat sebuah kebijakan, yang kebijakan itu menzolimi rakyat, pemimpin itu berkata ini atas nama rakyat. Kita lanjutkan kembali. Tadi atau beberapa waktu yang lalu kita berhenti di voting. Bagaimana sistem demokrasi menggunakan voting di dalam menyelesaikan persoalan yang menemukan jalan buntu. Iya, jalan buntu. Ya, dan ini juga digunakan juga tidak hanya dalam ruang lingkup yang lebih besar ya, negara atau pemerintah misalnya, namun juga di dalam berbagai lingkup yang lebih kecil, apakah itu di dunia perkampusan, dunia keluarga bahkan, dan pergaulan pun sama. Kita seringkali menggunakan voting dalam menyelesaikan persoalan yang menemukan titik buntu gitu. Ini gimana solusinya? Ya udah kita voting aja lah. Mungkin mau diulas lagi yang tadi dimaksud. Oke, yang teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, tonton klik video sebelumnya. Nanti cantumkan linknya. Ada linknya di bawah. Ya, biar nanti nyambung ya sama pembahasan kita sekarang. Iya. Jadi kemarin itu ada sebuah pertanyaan ya, Kang Deddy nih. Kemarin itu ada pernyataan kontroversial dari Kang Deddy terkait masalah voting. Katanya voting nggak boleh loh. Apakah benar seperti itu? Karena kita pahami ya faktanya, mau misalnya ya dimulai dari lingkup terkecil lah, misalnya di sekolah, pemilihan ketua kelas di sekolah kita itu memang biasa diajarkan untuk bermusyawarah dengan melakukan pemungutan suara, ya bentuknya voting. Terus pemilihan misalnya lingkup yang agak besar sedikit, kampus misalnya, pemilihan ketua BEM atau ketua apalah di kampus, memang biasa Karang Taruna itu biasa pakai voting gitu ya. Bahkan kalau pulang ke rumah, di rumah pun kalau anaknya banyak misalnya ya, bapaknya kan nanya hari ini mau makan apa misalnya ya, ke ibunya makan kata anaknya bakso, mie ayam gitu dan sebagainya. Nah ibunya lihat, oh yang paling banyak misalnya makan seblak misalnya, oke, akhirnya ibunya masak seblak karena memang hasil voting anak-anaknya itu adalah makan seblak. Itu kan voting juga gitu ya. Nah, iya. Terus di lingkup masyarakat, orang-orang itu kan milih RT, RW, apalagi lurah dan sebagainya lah ya. Itu juga sama pakai voting. Nah ini bagaimana dengan pernyataan Kang Deddy kemarin bahwa voting itu nggak sejalan dengan Islam? Iya, nggak sejalan. Langsung aja Kang. Ya, kenapa voting nggak sejalan? Karena tadi kalau di dalam asas demokrasi itu, voting itu menjadi jalan terakhir ketika tidak terjadi dalam permusyawarahan itu terjadi kebuntuan, ya, gitu. Kemarin kan gitu. Ya, sementara dalam Islam itu kalau terjadi kebuntuan dikembalikan kepada sang pembuat hukum, yaitu Allah dan Rasulnya. Itu yang benar. Ya, tadi kemudian dicontohkan tadi voting dalam urusan keluarga tadi atau pemilihan BEM. Nah ini harus diluruskan kembali, dipisahkan. Jadi Islam itu ya ketika perkara-perkara yang wajib, misalkan contohnya memilih pemimpin ya, itu memang nggak main-main gitu. Efeknya apa? Kalau memilih pemimpin dengan menggunakan voting tadi, kalau kemarin saya bilang voting itu tidak menggunakan akal, iya. Kenapa? Akibat orang memilih menggunakan voting, kalau kita milih ketua kelas saja, contoh nih, mungkin teman-teman di rumah pernah di kelas milih ketua kelas, yang terjadi apa? Yang dipilih apa? Yang paling bodoh, yang paling lucu, atau yang paling bisa dibully? Orang-orang yang paling pintar kira-kira agak asik ya katanya. Asik, saklek gitu. Pasti orang-orang yang kayak gitu yang terpilih, apakah mau misalkan kita dipimpin oleh orang yang kayak gitu? Bagi orang yang berakal, kalau di kelas mungkin efeknya nggak terlalu signifikan ya, karena ketua kelas doang lucu-lucuan ya. Atau kemudian ketua BEM tadi, ketua BEM juga nggak lucu-lucuan juga sebenarnya gitu. Sekarang ketua BEM lucu-lucu ya. Akhirnya mungkin gara-gara sekarang ketua BEM dipilih voting, mereka nggak kritis lagi ke pemerintah, nggak ada ketua BEM yang berkualitas ya. Jadi memilih pemimpin itu kan harus ada kriterianya gitu, minimal dia itu cerdas. Kalau menggunakan voting, akhirnya jadi lucu-lucuan.
efeknya, apalagi milih pemimpin negara. Ya, nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan, tadi contohnya di keluarga juga ada voting. Ya, anak-anak memang apa? Ya, memang seorang pemimpin itu, kalau keluarga kan pemimpinnya adalah bapak, kepala keluarga. Itu bebas menentukan kebijakan. Bisa mengambil, misalkan tadi anaknya banyak nih, ada 10. Ya, tapi bisa si orang tua pemimpin keluarga itu tanya kepada yang paling satu orang aja, yang paling gede misalkan, makan apa kamu? Jangan makan bakso. Udah, saya putuskan makan bakso. Udah, nggak boleh ada voting-voting. Meskipun 9 anak pengen makan bakso, keputusan terakhir dari bapak. Nah, emang itu bener ya? Berarti nggak boleh ya? Otoriter banget ya. Karena sifat seorang pemimpin itu memang harus tegas. Bebas menentukan, meskipun boleh misalkan pemimpin itu menentukan mau makan apa, ternyata yang mayoritas mie ayam, ya udah mie ayam. Tapi bukan keputusan sang pemimpin itu bukan diambil dari apa namanya dasarnya voting, dasarnya memang toleransi aja seorang pemimpin. Tapi ada kalanya seorang pemimpin itu tidak mengambil keputusan terbanyak. Karena bisa berbahaya kalau mengambil keputusan dari hasil terbanyak itu. Jadi pemimpin itu punya sikap dalam Islam. Hal-hal apa saja sih yang maksudnya boleh di voting, yang boleh di musyawarahkan, dan apa juga yang tidak boleh gitu ya dalam pandangan Islam tentu saja ya kita menilainya. Contohnya ya, kalau yang perkara boleh itu perkara-perkara yang mubah. Contohnya strategi perang. Rasulullah kan juga pernah ketika perang Badar itu agak salah posisi gitu awalnya gitu. Posisinya jauh dari sumber air. Kemudian ada sahabat yang nanya kan, ya Rasul, apakah ini wahyu dari Allah? Bukan, ini strategi dari saya gitu, bahasa kitanya. Kemudian sahabat itu usul gitu. Kalau ini cuma strategi saja, maka kami usul kita berkemah di situ dekat sumber air sehingga kita menguasai air. Musuh-musuh nanti tidak mendapatkan air gitu. Kemudian Rasulullah sebagai pemimpin apakah mengambil keputusan atau tidak kan terserah Rasul. Ya. Ternyata Rasulullah mengajukan oke, setuju. Nah, itu kan berarti ya musyawarah dan berdasarkan pendapat dari kalangan suku Ansor pada saat itu. Iya. Clear ya. Kalau yang dilarang seperti kalau yang dilarang itu voting-voting dalam perkara yang sudah jelas halal haramnya. Contohnya khamar, prostitusi, ya pelacuran. Itu nggak boleh pakai voting. Walaupun ada manfaatnya itu. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi segelintir orang kan ada manfaatnya. Ya mungkin manfaatnya sedikit, tapi mudaratnya lebih banyak. Ya nyambung ya dengan kita belum clear. Voting itu jadi boleh atau tidak boleh gitu. Kesimpulannya voting itu boleh. Dalam perkara mubah diperbolehkan. Dalam perkara mubah. Tapi keputusan mutlak di apa namanya hukum syara. Keputusan mutlaknya di hukum syara. Seorang pemimpin itu memiliki hak prerogatif dalam Islam. Ya, meskipun ya Rasulullah SAW meskipun punya hak prerogatif tetap bermusyawarah. Nah itu musyawarah sebagai ajaran Islam. Kalau dalam ajaran demokrasi, musyawarah itu nomor 2 ketika mentok voting. Keputusan di voting tidak boleh dianulir, tidak boleh diprotes. Oke, clear sekali pemirsa. Kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya, masih berhubungan juga dengan demokrasi yang belum lama ini, bahkan beberapa hari yang lalu kita mengadakan pesta demokrasi di negeri kita ini. Pemilu ya, pemilu baik itu DPR, DPRD sampai ke DPD dan sampai ke presiden itu sudah berlangsung, dan di video-video sebelumnya juga sudah kita sedikit spill bahas tentang debat-debat capres-cawapresnya, termasuk mungkin sedikit kesindir juga berkaitan dengan sistem demokrasinya. Nah, kita sekarang tuntaskan hakikat ketika kita itu
berpartisipasi di dalam sistem demokrasi, karena tadi juga banyak kalangan yang masih menilai demokrasi ini masih sesuai dengan syariat Islam, tergantung dari teknis pelaksanaannya, apakah tidak kebablasan, ya kan? Kalau selama tidak kebablasan kan tadi dia dalam artikel itu berarti masih sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau sesungguhnya di dalam sistem demokrasi itu sendiri itu memang dia punya nilai-nilai tersendiri, yang mana nilai-nilai itu nanti dapat kita nilai apakah bertentangan atau enggak dengan syariat Islam gitu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi yang menjadi asas utama, kayak misalnya contoh kita tahu di dalam demokrasi itu ada yang namanya kedaulatan di tangan rakyat. Nah, seperti apa nih maksud kedaulatan di tangan rakyat, dan juga di dalam pandangan Islam itu juga seperti apa. Nah, jadi nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Oke ya. Hakikat ketika kita berpartisipasi di dalam pemilu ini, di dalam sistem demokrasi ini seperti apa, Kang? Jadi nanti ditimpalin. Oh, aduh. Jadi kalau kita ikut dalam sistem demokrasi, berarti kita telah melepaskan ya asas akidah Islamnya. Jadi mungkin ini memang pembahasannya agak berat sedikit ya, mungkin bisa terjadi pro dan kontra di kalangan kaum muslim sendiri, tapi pada hakikatnya ya, kita tadi kemarin kita udah bahas bahwasanya asas demokrasi itu adalah sekulerisme, mengisahkan antara agama dan kehidupan. Artinya masih mengakui adanya agama, tapi kepengaturan kehidupan tidak diakomodir. Agama nggak boleh ngatur kehidupan. Sedangkan dalam asas Islam itu adalah akidah Islamiyah. Kehidupan itu tidak bisa dilepaskan dari agama. Itu kan udah bertentangan sekali ya. Ya, maka ketika ada seseorang Muslim kemudian ikut berpartisipasi dalam demokrasi misalkan, berarti dia telah melepaskan ikatan dia dengan akidahnya, kemudian dia telah terjun ke dalam sekulerisme itu. Nah, memang sekulerisme masih mengakui adanya agama gitu. Artinya apa? Konsekuensi dari orang yang ikut demokrasi, Muslim yang terjun ke dalam demokrasi, dia mempunyai konsekuensi ketika dia setuju, kemudian dia ikut dalam euforianya. Efeknya apa? Efeknya ketika dia pengen menerapkan aturan Islam atau agama di dalam suatu pemerintahan, itu pasti nggak boleh, akan dihalang-halangi. Apapun yang dia lakukan, itu pasti tidak akan terjadi. Dia pengen misalkan syariat Islam kepada maling potong tangan, itu tidak akan terjadi dalam sistem demokrasi. Misalkan ada hukum kisos, tidak akan terjadi dalam hukum demokrasi. Iya. Artinya apa? Yang terjadi kesia-siaan saja. Ya, maka dalam Islam kan dilarang kita sia-sia gitu. Itu pandangannya. Oke. Ada yang mau di counter? Nah, tapi itu kan klaim ya. Itu kan belum pernah terjadi di Indonesia. Maksudnya pernah apa tuh? Maksudnya ada nggak sih? Pernah ada nggak pemimpin di Indonesia yang mengusung syariat Islam gitu? Dia tuh udah mimpin nih, mengusung syariat Islam, terus ternyata benar-benar dihalangi gitu. Kan rata-rata nggak ada. Makanya ada gerakan-gerakan perubahan yang kemarin tuh di pemilu itu ngomong-ngomong atas nama Islam. Kita itu ingin merubah Indonesia dengan Islam, maka harus lewat jalur sistem demokrasi itu. Kita harus berpartisipasi di dalam pemilu agar nanti itu mendapatkan pemimpin yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin misalnya tadi menerapkan Islam itu diakomodir, dan bahkan mungkin suara terbanyak nanti di DPR itu bisa jadi lebih banyak untuk mengakomodir itu kalau misalnya terjun berpartisipasi di dalam sistem demokrasi. Makanya mereka itu banyak yang menganggap bahwa demokrasi ini ternyata ada manfaat dan ada peluang nih di sini, sehingga banyak gerakan-gerakan hari ini itu memang terjun di situ gitu. Katanya nggak mungkin bisa merubah Indonesia kalau memang tidak masuk ke dalam sistemnya. Ya. Secara logika mungkin seperti itu yang mereka sampaikan. Iya, menarik Kang. Gimana? Karena peluang untuk melakukan perubahan itu kalau tidak dilakukan ya gimana mau berubah gitu. Misalnya ada teman-teman yang memang berjuangnya
seperti tadi misalnya antum pengen ada nilai-nilai Islam yang diterapkan, ya udah semakin banyak orang-orang yang bermusyawarahnya nanti agar syariat Islamnya itu diterapkan di dewan misalnya, maka peluang untuk diterapkannya itu semakin besar gitu. Tanggapannya? Ya memang sejak kemerdekaan Indonesia tidak ada tuh pemimpin yang bertujuan menerapkan syariat Islam. Cuman ada beberapa ulama, banyak ulama-ulama pejuang kemerdekaan itu mereka memang tujuan Indonesia merdeka itu agar Indonesia menerapkan syariat Islam. Ya mungkin kita udah kenal lah umat Islam itu, terutama gerakan Islam, ada sila pertama yang Piagam Jakarta yang 7 kata coret. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu adalah semangat para ulama ketika kemerdekaan udah mengusir penjajah agar negara diatur dengan syariat Islam. Ya. Ya, tapi pada faktanya dicoret. Ya, artinya apa? Kalau sistem demokrasi saat itu, pada saat itu juga sampai sekarang, itu tidak akan pernah menghendaki Islam itu ada. Kenapa tadi? Asasnya adalah sekuler, memisahkan agama dari negara. Ini kita Pancasila misalkan. Ini asas negara nih. Tidak boleh campur tangan agama. Ya, ada kata-kata syariat Islam nggak boleh karena Islam itu agama Islam. Hanya ketuhanannya Maha Esa saja. Ya, itu bahasa sederhananya lah. Kemudian memang tadi dikatakan silakan berjuang syariat Islam. Itu kata-kata Soekarno ketika awal dulu ada pengen berjuang syariat Islam kepada gerakan Islam. Pada faktanya ada partai yang memperjuangkan syariat Islam, kalau dulu itu contohnya Masyumi, ya, dibubarkan sama Soekarno. Ya. Dan ada juga partai Islam namanya HTI, dibubarkan sama anaknya Soekarno. Maksudnya petugasnya. Berarti apa? Memang sistem demokrasi ya tidak mengakomodir ya yang namanya syariat Islam. Meskipun nanti di dewan itu hampir mayoritas dari pergerakan perubahan menuju Islam. Iya, coba nih sekarang nih. Mayoritas anggota dewan agamanya apa? Kalau dari agama memang Islam. Cuma kan dari gerakan itu kan memang mereka dari awal nggak ada isu-isu Islamnya. Iya. Sementara ada juga nih dari partai lain yang ada memang ya walaupun tipis-tipis ya, tapi ada tuh ingin memperjuangkan Islam dari dalam, sehingga semakin banyak mereka nanti dapat dukungan di dalam, harapannya sedikit demi sedikit bisa diterapkan nilai-nilai Islam. Realistis nggak? Gitu maksudnya. Nggak realistis. Harus jawaban itu kan harus memuaskan akal ya. Jadi nggak realistis. Kalau secara logika kan gini ya, misalnya ya setiap daerah tuh ngusung sebuah pemimpin yang memang ingin sama visinya, partainya punya sama lah misalnya gitu ya, di belakang layar walaupun misalnya tidak tersurat di visi misinya, tapi punya keinginan itu ya menerapkan Islam misalnya di Indonesia. Terus menjadi mayoritas nih masuk ke DPR, kan mayoritas tuh udah dikontak mungkin nonton channel ini ya, terus berubah pikiran. Kan itu tidak menutup kemungkinan misalnya anggota-anggota DPR itu wah ternyata misalnya channel ini memberikan manfaat yang luar biasa, bahkan mereka tercerahkan, oh iya bener nih gitu ya, dari satu HP di share ke teman-teman DPR yang lain misal contoh. Kan ternyata itu bisa tidak menutup kemungkinan, oh ini nih yang harusnya seperti itu. Sehingga gerakan perubahan itu kalau secara logika itu lebih mudah seperti itu, karena mayoritas yang ada di DPR misalnya 60 banding 40 lah misalnya, 60% saja menyepakati mengopinikan penerapan Islam misalnya, bisa jadi ketok palu gitu. Nah, itu teorinya. Teorinya. Secara logika kayak gitu kan. Gitu. Tapi aturan mainnya nggak kayak gitu. Kayak gimana? Gimana aturan? Ya, aturan mainnya itu tidak boleh ada ya partai atau orang yang tujuan itu menerapkan syariat Islam. Siapa yang ngomong gitu sih? Negara. Emang ada ya? Iya, jadi contohnya partai kayaknya misalkan HTI saja dibubarkan gara-gara apa? Tujuannya adalah menegakkan khilafah. Padahal khilafah itu
ajaran Islam. FPI contohnya yang sama-sama tidak diperpanjang izinnya gara-gara mencantumkan apa? Tujuannya adalah menegakkan khilafah Islamiyah. Ya. Coba sekarang partai yang tadi katanya pendakwah lewat internal sistem masuk dalam sistem, cantumkan di ADART-nya tujuannya adalah menerapkan Islam ya khilafah Islamiyah, pasti nggak disetujui sama KPU. Karena aturan main di dalam demokrasi memang tidak boleh berbicara syariat Islam atau agama di dalam suatu negara. Artinya tadi Kang Ida ini seperti berandai-andai. Nah, itu makanya sesuatu yang utopia. Pengen menerapkan syariat Islam tapi melalui jalur internal atau masuk ke dalam sistem itu hampir tidak ada. Bahkan di negara-negara lain itu pernah dilakukan loh. Gimana tuh? Mesir contohnya. Mesir. Ya pas tahun-tahun lalu tuh. Ikhwanul Muslimin 90% menguasai parlemen. Bahkan presidennya dari Ikhwanul Muslimin. Ya, itu berarti kan partai Islam, kemudian presidennya juga dari partai itu. Kemudian sang presiden itu ya sekarang udah almarhum, ya, itu pengen menerapkan syariat Islam di Mesir. R-nya apa yang tadi? Dikudeta. Iya. Bahkan di penjara sampai mati di dalam penjara. Partai Ikhwan Muslimin tahu nggak sekarang dianggap sebagai teroris. Coba itu udah menang 90%. Karena kenapa? Karena sistemnya adalah demokrasi. Karena tadi saya sempat spill dalam demokrasi itu punya nilai kedaulatan di tangan rakyat. Mungkin juga dari situ akan beririsan gitu, bahwa tadi dikatakan aturan mainnya memang dari awal sistem ini dibentuk agar ajaran-ajaran Islam itu nggak bisa masuk gitu, nggak bisa masuk. Ketika bahkan ada yang mau menyuarakan pun ya itu akan di delete atau bahkan dikudeta tadi. Pertanyaannya adalah, salah nggak sih punya pemahaman kedaulatan di tangan rakyat? Nah, ini kan menjadi asas benar nih dalam demokrasi. Bahkan ketika kita selesai pemilu ini ya nanti kedaulatan di tangan rakyat inilah yang akan menjadi asas mereka dalam memimpin negara ini. Seperti kita tahu demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya kan? Kemarin tuh. Nah, itu pun sehingga raja, kalau dulu mah raja demokrasi raja dulu ya, itu sewenang-wenang mengatasnamakan agama, sehingga sekarang kalau di dalam demokrasi itu rajanya nggak ada tapi jadi presiden, ini tidak bisa lagi sewenang-wenang, tidak bisa lagi sewenang-wenang untuk menindas rakyat. Ketika presiden ini sewenang-wenang, maka rakyat bisa berkehendak, terutama melalui wakil-wakilnya yang ada di dewan, sehingga presiden ini pun bisa nih untuk diturunkan, dilengsarkan oleh dewan, ya kan? Kalau dari lihat ini, sepertinya ini memuaskan atau memberikan solusi dari dulu permasalahan ketika raja itu menindas rakyat, sehingga sekarang presiden tidak lagi bisa menindas rakyat, tidak bisa lagi menginjak-injak rakyat, tidak bisa lagi sewenang-wenang terhadap rakyat. Nah, pengen dengar nih pendapat masing-masing berkaitan dengan statement saya tadi. Nah, setuju nggak dulu dengan statement tadi saya? Dalam sistem sekarang, demokrasi ini kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat pun punya kekuasaan yang kuat melalui wakil-wakilnya, sehingga bisa mengontrol pemerintah, presiden, sehingga tidak bisa lagi senang-senang terhadap rakyat untuk menindas. Betulkah seperti itu? Malah nggak kayak gitu ya. Karena ternyata demokrasi itu ada faktanya, kalau menurut saya ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Termasuk pada saat pemimpin itu membuat sebuah kebijakan, yang kebijakan itu menzolimi rakyat, pemimpin itu berkata ini atas nama rakyat. Dizolimi, diperas uang rakyat, diambil
keringatnya gitu, disuruh kerja seberat-beratnya, tetapi ditarik pajak sebanyak-banyaknya. Contoh misalnya, tetapi mengatasnamakan rakyat. Ini serem banget sih sistem demokrasi itu. Jadi kalau dulu tadi raja itu atas nama agama atau atas nama Tuhan, misalnya seorang raja itu berkehendak, kalau sekarang itu atas nama rakyat, saya itu zolim, ini memang rakyat yang menginginkan, katanya gitu, diklaim kayak begitu sih. Ya memang kayak gitu sih. Iya, walaupun tidak terucap secara terus seperti itu, namun pada hakikatnya kan seperti itu. Tanggapannya Kang. Jadi, ya karena mereka kan mewakili rakyat. Jadi tadi sistem memang udah rusak dari awalnya. Jadi rakyat kan tadi kan, kalau di video yang kemarin kita kan sudah bahas juga. Jadi rakyat untuk aspirasinya gimana? Menunjuk wakil. ya. Maka dia ya otaknya itu sudah dianggap wakil rakyat, mewakili rakyat suatu daerah. Kemudian terkumpullah di gedung perwakilan rakyat. Itu kepala-kepala mereka sudah dianggap mewakili rakyat. Padahal ketika milih nyoblos itu kan mereka nggak tahu tuh backgroundnya, kecerdasannya apanya, di kepalanya itu apa aja nggak tahu sebenarnya. Akhirnya sebenarnya tidak benar-benar mewakili rakyat karena dia berpikirnya bukan dari rakyat juga gitu. Ya. Yang timbul kayak tadi, ya karena sudah jadi pemimpin, dianggap sebagai wakil rakyat dan diakui sama undang-undang si mereka itu adalah wakil rakyat, itu kan atas nama undang-undang juga. Undang-undang menyebutkan yang terpilih itu adalah wakil rakyat. Ketika mereka mau kebijakan ya atas nama rakyat, benar. Meskipun kebijakannya mendolimi rakyat. Nah itu yang disebut dari rakyat oleh rakyat. Astagfirullahaladzim. Kayaknya rakyat dapatnya kedoliman. Kedoliman ya. Cuman ganti aja ya, kalau dulu raja mengatasnamakan agama, kalau sekarang pemerintah atau wakil rakyat ini yang mengatasnamakan rakyat. Emang ada salahnya nggak sih kalau kedaulatan di tangan rakyat itu sebetulnya secara pandangan Islam bertentangan nggak? Bertentangan. Termasuk sekarang kemarin kan pesta demokrasi menentukan pemimpin itu atas dasar kedaulatan rakyat. Opininya nomor berapa gitu, ternyata yang jadi nomor berapa gitu ya. Berarti kan yang menentukan pemimpin Indonesia itu atas dasar kedaulatan rakyat. Nah berarti termasuk juga ya, berarti orang-orang yang ikut serta di situ, ikut serta berpesta demokrasi, itu juga ada hubungannya tuh, kira-kira gimana tuh hukum kausitasnya kita dalam pandangan Islam, apakah kita tuh boleh berpartisipasi di dalam demokrasi seperti tadi. Kalau tadi kan disebutkan nggak boleh kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur atau misalnya kedepannya ini seperti apa nih kita, kalau misalnya sekarang kan kita tahu Indonesia pakai sistemnya demokrasi, pemilu, voting dan sebagainya. Nah kedepannya seperti apa? Ya keluar dari sistem itu dulu deh. Kedaulatan di tangan rakyat itu bertentangan nggak? Bertentangan sekali. Bertentangan di mana? Karena dalam Islam itu kedaulatan itu berarti kan kekuatan untuk menentukan daulat, merdeka untuk menentukan arah. Itu namanya berdaulat. Kalau dalam Islam ya kedaulatan itu ada di tangan hukum syara, ada di tangan Allah SWT. Ya, dalilnya innal hukmu illillah. Sejujurnya hukum itu adalah milik Allah. Maka kedaulatan itu ya hak prerogatif untuk mengatur kehidupan itu Allah SWT. Sedangkan rakyat itu adalah tugasnya menjalankan perintah Allah. Tidak berdaulat rakyat itu. Rakyat itu tugasnya itu untuk menjalankan aturan. Tidak memiliki daulat untuk mengatur. Jadi bertentangan itu. Sangat bertolak belakang sekali ya. Bahkan bisa ada ulama yang menunjukkan itu salah satu kemusyrikan sih. Jadi manusia itu harusnya taatnya kepada aturan Tuhan, tapi mereka mereka taat kepada aturan manusia, sesama manusia. Jadi ketaatannya itu berbelok gitu. Jadi bisa dianggap musyrik sih sebenarnya. Bagaimana yang sudah terlanjur nih Kang? Harus kan keluar. sempat disinggung juga harus nih. keluar. Jadi gini analoginya, kalau gampangnya ibarat pertandingan sepak bola lah. Pertandingan sepak bola kita tim Islam, gimana partai Islam ibaratnya, di luar ada partai sekuler, kan banyak tuh. Bermainlah di satu lapangan bola, ini lapangan bola.
tim Islam kan ya sama tim sekuler. Di situ di lapangan ini aturannya tidak mendukung tim Islam. Contohnya dibuat aturan di dalam permen sepak bola itu sama wasit. Pokoknya tim Islam tidak boleh cetak gol, nggak boleh nendang bola ke gawang. Tapi tim sekuler boleh. Nah, kira-kira kalau yang berakal mau ikut tanding nggak? Tim Islam bertahan doang nih, nggak boleh kemasukan gol, tapi tidak boleh nendang gol. Ya, golnya Islam itu apa sih? Golnya itu menerapkan syariat Islam, golnya. Tapi ketika tanding nggak boleh nyetak gol. Kapan akan terrealisasi golnya itu? Sampai kiamat nggak bakalan terrealisasi kalau aturannya nggak dirubah. Tapi aturan ini nggak bakalan dirubah, nggak bakalan Islam itu nggak bakalan tim Islam nggak bakalan bisa merubah, ya karena yang membuat aturan adalah panitianya dari mereka semua, ya kalau mau ikut tanding ya udah, yang penting jangan nyetak gol. Akhirnya apa? Yang masuk ke sini tim Islam bertahan aja minimal 0-0 lah. Gitu. Itu udah luar biasa nih. Sekarang kan banyak kan misalkan 0-0 gitu. Yang penting ada wakil rakyat di sini. Bertahan dari serangan-serangan ini radikal, ini teroris, mereka cuma bisanya bertahan doang, nggak bisa mencetak golnya. Kalau orang yang cerdas nggak usah ikut tanding, apaan ini aturan bukan aturan Islam nih, keluar. Pengen bertandingnya berarti gimana untuk bisa bikin lapangan baru. Nah kayaknya itu kompetisi baru nggak banyak dipahami. Kayak misalnya kebanyakan sekarang itu kan memang umat Islam tuh punya harapan ya. Kenapa sekarang mereka berjuang tuh karena memang punya harapan. Iya. Karena harapan mereka ya di di lapangan itu gitu. Iya. Mungkin bisa jadi orang yang berjuang itu belum melihat lapangan lain ternyata bisa digunakan gitu lah. Iya kan sih. Ternyata ada kompetisi lain. Ada kompetisi lain ternyata yang gitu. lebih fair. Yang lebih fair bisa jadi itu sih menurut saya sih. Mungkin dia harapannya wasitnya lupa peraturan bisa nyetak gol. Tapi tidak mungkin karena sistemnya yang pengawasnya itu panitianya banyak ya lapisan. Akan misalkan kalau sekarang ada VAR gitu. Ya, nggak boleh offset sedikit nggak boleh. Jadi tetap Islam kalau masih ikut dalam sistem demokrasi pasti akan kalah dan mereka hanya bisa bertahan. Bertahan toh sampai sekarang. Baik, berarti saran Kang Deddy nih bagi para pejuang-pejuang yang hendak menerapkan Islam dari dalam berarti kita sudahilah. Sudahi. Karena mimpi, apalagi sifatnya cuma tahunan aja gitu ya, semangat 5 tahunan ya. Berjuang melakukan syariat 5 tahun apa-apa. Harusnya perjuangan dakwah itu sepanjang hari. Nggak cuma 5 tahunan. Dan itu ya itu menyebabkan Islam itu menjadi apologetik gitu. Jadi bertahan saja dari serangan-serangan. Gitu. Ada lagi kan alternatif lapangan lain itu apa? Mungkin teman-teman yang di sini juga belum paham ya. Maksudnya tadi pertandingan, nah kan kita nggak bisa menang tuh karena di lapangan nggak bisa nyetak gol nih. Berarti kita harus masuk ke lapangan dari luar lapangan. Dari luar lapangan. Nah, kita datang ke kantornya, misalkan kantor FIFA atau kantor yang ngurusin sepak bola, minta kantornya ganti peraturannya. Nah, untuk lebih totalitas kita membahas itu, nampaknya ini nanti insya Allah deh kita bahas lagi ya di topik berikutnya berkaitan dengan lapangan di luar, berjuang atau membuat lapangan baru. Bukan. Mengganti peraturan lombanya loh. Ini memang analogi. Bingung kan, saya juga masih bingung. Nah, nanti agar tidak bingung kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Untuk saat ini sekian dulu dari kami. Silahkan dipahami apabila ada hal-hal yang bisa mencerahkan, itu adalah harapan dari kami. Dan juga mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung. Tidak ada bermaksud untuk mengejek, menghina, tidak. Di sini kami hanya opini liar saja dan mudah-mudahan itu dapat mencerahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 35 menit.